Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng kawan Mancub lagi, kita belajar matematika. Oke, kali ini kita mau bahas transformasi geometri lagi nih. Wah, kemarin kalau nggak salah udah Kak. Oke, nah sekarang kita mau bahas tentang matriksnya atau penggunaan matriks dalam transformasi geometri. Nah, dari keempat transformasi geometri, kita mau bahas tentang apa? Gimana sih ngutak-ngatik si matriks atau kan matriksnya macam-macam tuh ya. Kita mau bahas satu persatu nih. Nah, jadi dari keempat ini ya, tiga ini kan saudaraan ya. Ini sendirian nih, kasihan ya. Ini tiga dilatasi, rotasi, dan refleksi ini saudaraan, sedang translasi sendirian. Nah, bentuk matriks mereka pun berbeda ya. Jadi kalau misalkan translasi itu kan bentuknya matriksnya adalah translasi di sini matriksnya AB misalkan kayak gini ya. Nah, artinya apa? Artinya dia matriksnya bentuknya 2 kali 1 ya. Nah, itu berkaitan dengan pergeseran ya. Kalau A berarti geser kanan kiri, B berarti geser atas bawah. Sedangkan dilatasi, rotasi, refleksi itu bentuk matriksnya sebenarnya sama mereka, yaitu 2 kali 2 ya. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Nah, cuma mereka beda-beda nih ya, 2 kali 2. Dilatasi, kalau dilatasi masih ingat ya, dilatasi itu K0 0K. Rotasi nanti beda lagi, refleksi juga beda. Nah, kita bahas satu persatu. Terus kalau yang mudah itu cukup dihafalkan, tapi kalau yang banyak nih kayak refleksi, bagaimana Kak? Nah, itu yang kita bahas ya. Kita nggak perlu ngapalin si refleksi. Kalau hafal ya alhamdulillah, tapi kalau belum hafal, nah kita bahas caranya. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang paling mudah dulu, dilatasi. Nah, kemarin kita udah bahas dilatasi itu matriksnya bagaimana? Matriksnya adalah kalau dia punya faktor skala misalkan 0, di sini ada K gitu ya. Sorry, dilatasi 0K. Nah, ini adalah disebut dengan pusat. Kemudian di sini adalah faktor skala. Faktor skala, skala. Oke. Susah sih. Skala, skala. Nah, ini dia. Maka nanti berbentuk apa? Dia berbentuk modelnya x aksen y aksen. Nah, nanti di sini matriksnya adalah K0 0K dikali dengan XY. Udah gitu doang ya. Gampang ya. Jadi kalau misalkan kita punya dilatasi 0K, maka bentuk model matriksnya adalah x aksen y aksen sama dengan, nah ini disebut dengan matriks dilatasinya K0 0K. Udah selesai gitu doang. Terus ada lagi kalau misalkan di sini bukan pusatnya bukan nol nih Kak. Ya, kadang pusatnya macam-macam nih. Pusatnya misalkan biasanya A, B ya. A, B. Nah, di situ ya. Pokoknya pusatnya itu enggak 0,0. Dia pusatnya adalah suatu bilangan tertentu. Nah, berarti dia karena enggak 0, terus apa bedanya sama ini? Bentuknya bagaimana? Nah, sebenarnya gampang ya. Bentuknya tinggal diganti aja sebelah sini nih. Sebelah sini diganti, sebelah sini ada tambahan lagi. Nah, jadi yang ini x aksennya, y aksennya itu dikurangin A atau dikurangin pusat. Yang ini juga sama, dikurangin pusat, dikurangin pusat. Udah gitu doang bedanya. Gampang ya, udah hafal ya, gampang kan? Jadi matriksnya tetap sama, skalanya K berarti K0 0K. Nah, terus si XY-nya dan X aksen Y aksen tinggal dikurangin AB. Nah, kalau yang ditanya X aksen Y aksen ya berarti gimana? Ya berarti min AB-nya ini sama, ini juga sama, X min A Y min B. Nanti si X min A min X min A dan Y min B tinggal dikali faktor skala yaitu K00 K, nanti ditambahin. Nah, min A min B nya pindah jadi AB. Nah, jadi proses terakhir ya. Jadi si X nya dikurangin A, Y nya kurangin B dikali K00 K baru ditambahin dengan AB. Udah gitu Bang. Ini dilatasi begini doang, gampang ya. Kemudian rotasi. Nah, rotasi. Rotasi itu dia rotasi ke kanan, ke kiri ya, searah jarum jam, berlawan arah jarum jam udah jelas ya. Ke kiri berlawan arah jarum jam berarti rotasinya positif sudutnya. Kalau ke kanan searah jarum jam berarti sudutnya negatif. Nah, rumusnya gimana tuh? Nah, rumusnya sama kemarin, x aksen y aksen. Nah, matriksnya kemarin apa? Cos min sin cos. Ini gampang hafal ya, cos min sin cos. Nah, di sini x y. Nah, gitu ya. Terus kalau rotasinya misalkan ada pusatnya sama kayak tadi ya, pusatnya adalah
A, B. Nah, berarti tinggal X aksen Y aksen juga sama, dikurangi A dikurangin B, ini juga sama. Nanti di sini dikurang A dikurang B. Nah, gitu. Nanti tinggal pindahin aja, ini pindah ke kanan kalau mau cari X aksen dan Y aksen. Rotasinya mudah ya. Cos theta min sin theta, cos min sin cos. Nah, udah paling gitu aja ya. Tergantung si tetanya ya. Nah, terus yang paling unik adalah si refleksi ya. Refleksi banyak banget nih refleksi. Nah, kita mau ngapalin cara refleksi ini ya, atau matriks transformasi dari si refleksi. Contoh misalkan terhadap THD aja ya, terhadap sumbu X, matriksnya gimana Kak? Matriksnya adalah dia 1 0 0 min 1. Dari mana Kak? Udah hafal ya. Karena udah hafal 1 0 0 min 1. Jadi kalau misalkan nanti nggak ngapalin atau lupa bagaimana Kak? Nah, itu kita bahas sekarang ya. Kalau nggak hafal atau lupa nih, nah sekarang ada metode. Ini hapus saja. Kalian masih ingat matriks identitas ya? Matriks identitas adalah matriks 1 0 0 1. Kita ngomongin ya matriks identitas 2 kali 2 ya, karena matriks transformasi yang 3 saudara tadi ya, rotasi, refleksi, dilatasi adalah 2 kali 2. Nah, si 1001 ini kita utak-atik di koordinat kartesius. Di sini ada 10, di sini ada 01. Nah, kita bikin koordinat kartesiusnya agak mencong, nggak apa-apa ya. Di sini ada 10, 1,0 maksudnya 1,0. Kemudian ada 0,1 di atas ini 0,1. Nah, temenannya di mana nih? Nah, jadi kita cuma mau ngutak-ngatik doang, si 10 berubah menjadi apa, si 01 berubah menjadi apa. Udah itu doang. Jadi sumber segala titiknya adalah di sini, di 1001. Ya, sumber perubahan dari matriks transformasi. Nah, ini temennya kita taruh dulu. 10 temennya seberangnya min 1,0 ya kan. Nah, 01 temennya seberangnya adalah 0, min 1. Nah, contoh misalkan yang tadi ya, 10 terhadap sumbu X. Kenapa dia matriksnya jadi 1 0 0 min 1? Nah, begini ceritanya. Si sumbu X adalah sebagai cermin. Ini kita jadiin cermin. Nah, ini cermin ya. Kita anggap cermin. Kemudian perubahannya adalah si 10 ya, si 10 yang ini nih kiri ya, 10 ini akan berubah kemana kalau dia dicerminkan terhadap si garis biru ini atau terhadap sumbu X? Ya nggak kemana-mana. Kenapa kamu nggak kemana-mana Kak? Karena dia dicermin. Nggak ke kiri nggak ke kanan, di dalam cermin ya nggak berubah, tetap jadi 10. Nah, jadi si 10 tetap jadi 10. Oke ya, udah paham ya. Terus si 01 yang kanan ya, kita lihat matriks identitas 01. 01 berubah kemana Kak? 01 ada di atas nih, sini. Nah, cerminnya biru di bawah nih sumbu X. Berarti kalau gitu dia tinggal seberangin aja ke sini. Nah, jadi apa? Jadi 0, 0 min 1. Maka ini jadi 0 min 1. Udah selesai. Jadi matriks refleksi terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0 min 1. Ini udah gitu doang, gampang ya. Ngapalin ya. Bisa? Oke, coba lagi ya. Misalkan yang terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y ya. Kita lihat lagi terhadap sumbu Y. terhadap sumbu Y berarti yang jadi si cermin adalah yang sumbu Y. Kita ambil yang merah. Nah, ini dia cerminnya merah ya. Terus si 10 ini nih yang kiri, berarti yang ini. Nah, 10 terhadap si garis merah ke sini, berarti ini tarik sini, seberangnya mana? Seberangnya adalah min 10. Oke, berarti matriks si refleksi terhadap sumbu Y adalah jadi 10 berubah menjadi min 10. Kemudian si 01. Nah, si 01 sebelah kanan ada di dalam cermin ya, di sini nih, di dalam cermin. Terus gimana dong? Ya nggak ke kiri nggak ke kanan, dia tetap, berarti dia jadi 01. Nah, inilah matriks transformasi atau matriks refleksi terhadap sumbu Y ya. Oke, abaikan sound efeknya ya. Suara-suara itu ya kita abaikan dulu. Nah, itu yang matriks terhadap sumbu X dan matriks terhadap sumbu Y. Udah bisa? Satu lagi mungkin ada 2 lagi, 4 lagi kalau nggak salah. Nah, kita coba yang matriks terhadap apa ya?
Banyak soalnya. Terhadap, oh ya, terhadap Y sama dengan X. Nah, ini dia Y sama dengan X. Y sama dengan X yang mana, Kak? Y sama dengan X itu gambarnya yang ini nih, yang garis merah kanan. Nah, ini Y sama dengan X. Nah, ini sebagai cermin ya. Y sebagai cermin. Artinya apa? Artinya yang pertama 10 dulu nih, 10 ya, 10 berubah sini nih, 10 1,0 berarti tabrakin ke garis merah. Cut. Nyebrangnya kemana? Oh, nyebrangnya ke 01. Oke deh, berarti kalau lagi matriksnya 10 berubah menjadi 01. Nah, terus habis itu kalau gitu si 01 di kiri tabrakin ke si siapa? Si garis merah, set, balik lagi ke 10. Nah, berarti kalau gitu 01 jadi 10. Maka matriks refleksi terhadap Y sama dengan X adalah 01 10. Udah gitu dong, gampang ya. Kemudian ada lagi yang terhadap Y sama dengan min X ya. Y sama dengan min X. Kita pakai merah lagi. Nah, ini dia Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Nah, matriks Y sama dengan min X bagaimana tuh? Nah, berarti kalau gitu mulai lagi dari 10, 1,0. Pokoknya selalu 1,0 dan 0,1 ya sumbernya ya, atau titik asal. 1,0 ditabrakin ke garis ini, nyebrang, oh jadinya 0 min 1, Kak. Oke, berarti kalau gitu jadi 0 min 1. Kemudian kalau misalkan si 01 tabrakin, oh nyebrang ke min 1 0, Kak. Oke, berarti kalau gitu jadi min 1 0. Maka matriks refleksi terhadap Y sama dengan min X adalah 0 min 1 min 1 0. Udah. Mudah ya? Oke, mudah. Alhamdulillah. Sip. Terus kalau misalkan kalau nggak salah ada lagi kan nih, misalkan oh titik 0,0. Iya betul, titik 0,0 ya. Titik 0,0 itu berarti si titik 0,0 atau titik asal koordinatnya itu sebagai cermin. Nah, titik 0,0 mana ya? Kita pakai oh ini nih, titik sini nih tengah-tengah ya, 0,0. Nah, ini dia. Nah, dia ya sama kayak tadi ya. Terhadap THD titik 0,0 atau titik asal koordinat atau apa? Ya titik 0,0 ya. 1,0 mulai 1,0 tarik garis nyebrang ke si 0,0 nyebrangnya kemana ke min 10. Oke, berarti jadi min 1,0. Kemudian ke siapa 0,1 nyebrang lewatin si titik itu set 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 set, set. Ke 0, min 1. Oke, berarti 0, min 1. Udah. Oke, gitu cara ngapalin ya, ngapalin versi apa? Pakai metode matriks identitas ya. Jadi semua sumbernya asal atau titiknya adalah matriks identitas yaitu 1001 untuk menghafal atau melihat matriks transformasi yaitu refleksi. Oke, gitu ya. Sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus berlatih, cobain lagi ya. Atau utak-atik sendiri supaya lama-lama hafal ya. Sehingga nggak perlu pakai metode ini. Oke, sip. Demikian yang bisa kita bahas dan assalamualaikum.